Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang kembali kita bisa bersama-sama kembali belajar merenungkan firman Tuhan secara seksama. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara akan bersukacita sebab ada kabar baik yang akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sebab itu siapkan hatimu untuk menerima kabar baik ini, dan setiap kita akan menjadi pribadi yang berubah, yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang sama lagi. Sebab itu buka hati dan terimalah firman kabar baik ini buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita akan lanjutkan kembali perikop pembelajaran kita di perikop selanjutnya yang tercatat di kitab Markus pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. LAI memberikan sebuah judul, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Haleluya. Saya ajak untuk setiap kita berdoa dalam pimpinan Roh Kudus untuk Tuhan boleh berkenan membuka hati kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan bagi kami untuk kami boleh mendengar kabar baik itu. Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau siapkan hati untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya mau berikan surat terbuka buat Bapak Ibu Saudara, para pendosa, para pembuat kejahatan. Siapapun Anda yang sedang mendengarkan, tidak peduli seberapa rusak hidup Anda sekarang dan seberapa jahat Anda, dengarkan baik-baik. Tidak peduli latar belakang Anda yang buruk yang Anda bawa hari ini, yang seringkali menghantui hidup Anda, dan saudara tidak bisa bergerak karena saudara terbayang-bayang dan selalu diintimidasi oleh masa lalu saudara. Dengar baik-baik kabar ini. Buat saudara para pendosa, saudara para pelacur, para mucikari, saudara mungkin seorang pemabuk, saudara mungkin suami-suami yang suka berselingkuh, atau saudara adalah istri-istri yang cerewet. Buat saudara pasangan-pasangan LGBT, perampok, pembunuh, pezina, pencuri, dengar baik-baik kabar ini buat saudara. Kalau kita baca di ayat yang ke-13, Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh banyak mengikutinya. Lalu ia menemukan seorang Lewi, anak Alfeus yang duduk di rumah cukai. Dan Tuhan berkata, "Ikutlah aku." Saudara perlu tahu siapa Lewi ini. Lewi ini adalah pemungut cukai, seorang yang senantiasa memeras, mengambil secara berlebihan dari apa yang seharusnya ditetapkan. Para pemungut cukai ini sangat dibenci oleh masyarakat karena ia memeras dengan terang-terangan. Ia seharusnya membela rakyatnya, namun ia merampok secara sengaja di depan umum. Karena itu para pemungut cukai dikatakan sebagai orang-orang berdosa. Namun sama seperti Tuhan memanggil para pemungut cukai, hari ini juga saudara para pendosa. Dia memanggil saudara. Ia sangat mengasihi saudara. Ia tidak memperdulikan seberapa buruk kehidupan saudara di masa lalu ataupun sekarang yang masih terus saudara lakukan. Tidak peduli seberapa kelam perbuatan
yang Bapak Ibu Saudara hari ini. Tidak peduli seberapa dalam saudara jatuh hari ini, dengar baik-baik. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan memanggil saudara. Oleh karena itu dengar kabar baik ini. Dengar panggilan ini. Tuhan rindu saudara bisa mengikuti panggilannya. Tuhan rindu, Tuhan mengharapkan saudara menerima panggilan ini. Sebab Tuhan rindu membentuk saudara. Tuhan akan menjadikan saudara pribadi yang berbeda. Tuhan akan membentuk saudara menjadi bejana yang lebih mulia. Saudara yang tidak berharga, yang diindahkan orang, yang menjadi sampah masyarakat. Tuhan mau memanggil saudara. Tuhan mau menjadikan saudara pribadi yang berbeda seperti yang Bapa mau. Tuhan tidak memalingkan wajahnya terhadap saudara. Bahkan Alkitab mencatat bahwa ia duduk makan bersama orang-orang berdosa. Ia sangat merindukan saudara untuk kembali dalam pangkuannya. Ia rindu menyelamatkan saudara. Ia rindu menyembuhkan saudara dari segala kejahatan saudara. Ia rindu melepaskan saudara dari segala belenggu yang jahat. Ia rindu membawa saudara hidup dalam terangnya yang ajaib. Karena itu dengar panggilannya. Dengar panggilannya. Jangan keraskan hati, sebab Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara. Mungkin hari ini saudara berkata, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, ia sangat mengasihi saudara. Kembalilah kepada Bapa. Ia akan mengubahkan saudara. Saudara yang hari ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Saudara yang saat ini menjadi sampah masyarakat yang tidak berhitungkan oleh dunia. Tuhan rindu mengubahkan saudara menjadi berkat banyak orang. Tuhan berkata, ia memanggil orang-orang yang bodoh, tidak berhikmat untuk mempermalukan orang berhikmat. Tuhan hanya ingin saudara membuka hati dan menerima, meresponi panggilan Tuhan. Mungkin dalam hati saudara, saudara berpikir bahwa bagaimana saya bisa diterima oleh orang lain, sedangkan saya adalah pembuat kejahatan. Saya seorang yang berdosa. Orang lain tahu siapa saya. Orang lain pasti tidak akan menerima saya. Hal ini sama dialami oleh Lewi pemungut cukai. Orang-orang Farisi mencibir, bahkan Tuhan Yesus tidak memperdulikan cibiran itu. Ia dengan tenang, santai menikmati komunikasi dan pertemanan, persekutuan dengan orang-orang berdosa. Karena ia sangat mengasihi saudara. Jangan ragu, jangan lari dari panggilannya. Ia mau saudara berbalik. Ia mau menyelamatkan saudara. Ia mau mengubahkan saudara. Ayat yang ke-17 berkata begini, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dengar panggilan ini, hai para pendosa, hai para pencuri, hai para perampok, hai para pembunuh, hai para perselingkuh, hai istri-istri yang tidak taat. Dengar panggilan ini, ia memanggil saudara hari ini. Buka hatimu, ia sedang mengetuk pintu hatimu hari ini. Barang siapa membukakan, ia akan masuk dalam hatimu. Setiap kita akan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang tidak sama lagi. Orang lain yang memandang kita buruk sekarang, Tuhan akan mengubahkannya. Setiap saudara akan menjadi berkat buat mereka. Olok-olokan yang sering kali saudara dengar akan menjadi pujian-pujian dan pengagungan karena saudara berubah, diubahkan oleh Tuhan. Ia menantikan saudara. Ia rindu untuk menerima saudara sebab ia sangat mengasihi saudara. Untuk itulah kenapa ia datang ke dunia. Ia rela mati. Itu supaya saudara bisa kembali dalam jalan-jalannya Tuhan yang baik. Saudara tidak diciptakan, tidak ditetapkan untuk hidup dalam kegelapan. Karena itu ia mau menebus saudara dengan nyawanya supaya saudara bisa menikmati segala rancangannya yang baik. Haleluya. Jika Bapak Ibu Saudara hari ini rindu untuk memenuhi panggilan itu, maka ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus,
Saya mengakui segala dosa dan kesalahan saya. Saya orang berdosa. Hari ini saya menetapkan hati saya untuk kembali kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan menerima Engkau Yesus Tuhan yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kedua kalinya untuk menghakimi setiap kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya menyerahkan hidup saya dalam pembentukan-Mu. Terjadilah seperti apa yang Bapa pandang baik atas hidupku sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat buat saudara yang sudah diselamatkan dan dibebaskan. Saudara bukan orang berdosa lagi sekarang. Saudara adalah orang benar. Saudara telah disucikan dengan darah Yesus. Saudara sekarang bukan para pendosa. Saudara adalah orang benar. Saudara suci. Saudara kudus. Mulai hari ini hiduplah seperti yang Bapa mau. Hiduplah seperti yang firman Tuhan katakan. Menjadi orang-orang yang benar. Sama seperti saya sudah dibenarkan, saudara telah dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih buat pembenaran yang Tuhan buat atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kami tidak mau berbantah-bantah. Kami percaya setiap perkataan-Mu. Engkau yang membenarkan kami. Engkau yang menyucikan kami. Engkau yang menguduskan kami. Kami meminta tuntunan-Mu ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Jadilah seperti yang Bapa pandang baik atas hidup kami. Bentuk kami menjadi pribadi yang benar-benar berbeda Tuhan dari hidup kami sekarang. Sampai Tuhan panggil kami pulang ke rumah surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam pembelajaran Alkitab kita besok di perikop selanjutnya. Bye-bye.